Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman, perkenalkan nama saya Muhammad Barik. Saya adalah ketua angkatan dari angkatan 25. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satunya kita masih bisa dibiarkan oleh Allah bernafas di dunia ini. Banyak teman-teman kita di luar sana yang sudah tidak bisa bernafas lagi. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Serta mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad di akhir zaman. Sahabat Salman yang hebat-hebat, yang keren-keren, dan juga bisa menjadikan generasi kita yang baik. Sebelumnya saya sampaikan bahwa salah satu kenikmatan yang paling besar saat ini adalah kita masih diizinkan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan ini mempunyai banyak keutamaan. Saking banyaknya keutamaan bulan Ramadan sampai para sahabat berdoa agar semua bulan menjadi bulan suci Ramadan. Tapi kan tidak mungkin ya semua bulan menjadi bulan Ramadan. Tahu gak? Para sahabat menangis karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Sahabat Salman yang berbahagia, bagaimana perasaan sahabat jika dipertinggalkan oleh bulan Ramadan dan juga sudah mau menjelang Idul Fitri nih? Perasaannya gimana? Bahagia atau senang? Bahagia atau senang ya? Ayo. Kalau tidak bahagia sudah pasti senang. Kalau tidak senang pasti bahagia. Karena pada saat Idul Fitri kita mendapatkan satu, THR yang banyak banget. Wah, dapat banyak uang, seru nih. Yang kedua, dapat pakaian baru. Pakaian-pakaian lamanya bisa kita sumbangkan ke orang lain, dan pakaian barunya bisa kita gunakan sampai kapanpun. Yang ketiga, banyak makan makanan. Kita sudah tidak perlu memikirkan makanan dan minuman lagi, karena sudah pasti paginya makan, siangnya makan, makan malam juga pasti, nyemil juga sudah pasti. Yang keempat, bertemu dengan saudara atau sepupu. Namun itu masih belum memungkinkan karena masih sedang pandemi COVID-19. Nah, sahabat Salman, apa sih keutamaan bulan Ramadan sehingga para sahabat sampai nangis ketika akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Yang pertama adalah pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa atau saum. Bagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Salman, ini adalah panggilan sayang atau yang sangat-sangat spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk orang-orang yang beriman. Misalnya, ada beberapa pedagang seperti pedagang cilok, pedagang cilung, lalu ada pedagang bakso, pedagang batagor, pedagang siomay, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu pedagang yang sangat-sangat keren dan sangat-sangat hebat adalah pedagang bakso. Pedagang bakso dipanggil, "Hei tukang bakso." Pasti yang menengok sudah pasti tukang bakso kan? Karena panggilan ini khusus perintah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu kutiba alaikumusyaum. Artinya diwajibkan untuk kita berpuasa. Pada puasa itu tidak hanya diperintahkan kepada kita, tetapi ada orang-orang yang terdahulu seperti para nabi yang sudah melaksanakan puasa. Contohnya Nabi Musa alaihi salam tanggal 8, 9, dan 10 pada puasa Asyura.
Lalu Nabi Daud yang melakukan puasa Daud. Puasa Daud itu selang-seling. Ini misalnya hari pertama puasa, hari kedua tidak, hari ketiga puasa, hari keempat tidak, dan seterusnya. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang sudah melaksanakan puasa. Keutamaan yang kedua pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah. Hadis riwayat Ahmad. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, artinya semakin banyak kebaikannya. Barik punya cerita nih tentang ziyadatul khair. Yuk simak baik-baik ceritanya. Kasus pertama, Barik mempunyai uang sebanyak 100.000. Nah, uang 100.000 itu digunakan untuk membeli makanan, pizza tuh. Nah, itu dibelikan untuk makan makanan keluarga di mungkin sore hari atau siang hari, karena belinya jam 10, jam 11 siang lah ya. Jadi itu menjadi satu kebaikan. Kasus yang kedua, Barik mempunyai uang 100.000 juga. Nah, uang 100.000-nya itu digunakan untuk pergi ke Taman Makam Pahlawan pakai ojek. Nah, jarak dari rumah Barik ke Taman Makam Pahlawan itu cukup dekat, jadi ongkosnya tidak terlalu besar, kurang lebih hanya 10.000. Ojeknya sampai di rumah Barik dan akhirnya mengantar Barik ke Taman Makam Pahlawan. Sesampainya di Taman Makam Pahlawan, Barik memberikan uang 100.000 itu kepada tukang ojeknya. Tukang ojeknya kaget. Wah, kenapa bisa seperti itu? Besar sekali nominalnya. Kan ongkosnya cuma 10.000. Bahkan ini 10 kali lipat dari ongkosnya. Kata Barik, tidak apa-apa, mungkin ini menjadi berkah buat Bapak. Karena saya juga lagi ini nih, tidak ingin lagi berbagi saja. Nah, pada saat itu juga Barik memberikan 100.000-nya kepada bapak ojeknya. Nah, setelah itu tukang ojeknya pergi ke tempat makanan karena ingin makan. Lapar kan di siang hari, akhirnya ingin makan. Nah, pada saat ingin makan, bapak ojeknya menemukan sebuah tempat makanan yang ya, dan langsung datang ke sana. Nah, sampainya di tempat makanannya, tukang ojek itu langsung memesan dan membeli makanannya. Satu porsinya 20.000. Akhirnya 20.000 itu digunakan untuk membelikan makanan. Nah, makanlah tukang ojeknya 20.000 tuh, makan. Setelah selesai, si ibunya bilang harganya 20.000 ya, sama tambah kerupuk ya, tambah 2.000 jadi 22.000. Jadilah 22.000. Namun bapak tukang ojeknya malah memberikan 40.000, 2 kali lipat dari harga aslinya. Ibu aku juga kaget, kenapa memberikannya 40.000? Padahal kan tidak apa-apa, mungkin ingin rezekinya. Tukang ojeknya tidak mau terpotongnya. Iya, tidak apa-apa Bu, sebenarnya saya dengan memberikan berkah kepada Ibu, sebenarnya sebagai tukang ojek saya juga merasa senang karena telah memberikan uang. Nah, sudahlah itu. Setelah selesai makan, tukang ojeknya ingin membayar makanannya seharga 20.000. Karena tukang ojeknya nambah 1 kerupuk, jadi nambah 2.000 jadi 22.000. Nah, pada saat ingin membayar, tukang ojeknya memberi uang 40.000, 2 kali lipat dari harga aslinya. Ibu warungnya kaget. Wah, kenapa memberikan uangnya banyak banget, 40.000? Padahal kan harganya cuma 20.000 ya. Gak apa-apa Bu, saya lagi mau berbagi, saya juga lagi sangat senang Bu. Oh begitu ya. Oh ya sudah, terima kasih ya. Semoga jadi tukang ojeknya lancar terus ya. Amin Bu. Nah, tukang ojeknya tuh pun pulang. Nah, ibu warungnya pun sangat senang dan terharu serta bahagia karena ada saja orang yang baik sekali memberikan uang lebih. Nah, pada saat itu juga ada pemulung yang berhenti di depan warung makannya. Si ibu itu langsung menghampiri pemulung tersebut. Pak, mau nggak makanan ini?
makanan ini makanan enak nih Pak, porsinya juga besar, mungkin Bapak mau. Pemulung Bapak pemulung itu langsung bilang, oh makasih ya Bu, saya belum makannya kurang lebih 1 hari, saya hanya minum saja. Oh begitu ya Pak, iya. Oh, ibu itu langsung menyiapkan makanannya dan langsung memberikannya kepada Pak pemulung, dan bilang tidak usah bayar. Nah, pada saat itu juga pemulungnya itu punya uang, ingin membayar kepada ibu itu. Namun ibu itu bilang, tidak usah Pak, Bapak gunakan uang itu untuk kebutuhan yang lain saja. Ini makanannya gratis kok. Oh, Pak pemulung itu bilang, terima kasih ya Bu, Bu baik sekali. Iya. Lalu pemulungnya itu makan dan ibunya kembali untuk menjaga warung karena ada lagi pelanggan yang lainnya. Lalu Pak pemulung itu pergi karena sudah selesai makannya. Nah, dari cerita tersebut, di kasus yang pertama kita hanya mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan di cerita yang kedua kita mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama, Barik memberikan uang 100.000 kepada tukang ojek. Lalu tukang ojeknya membayar lebih makanannya 20.000 menjadi 40.000. Lalu diberikanlah uang itu tanpa kembalian. Dan yang ketiga, ibu warungnya memberikan makanan dengan porsi yang banyak kepada Pak pemulung tanpa bayar. Nah, jadi ada 3 kebaikan yang diperoleh. Nah, mungkin itu saja ceritanya. Demikian juga dengan puasa. Jika kita berbuat 1 kebaikan selain bulan Ramadan, kita dibalas dengan 10 kali kebaikan. Nah, kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan atau pada saat puasa, maka kita akan mendapatkan 10 kali. Mungkin bisa 100 pahala, 100 kebaikan, 1000 pahala, 1000 kebaikan, atau 10.000 kebaikan mungkin, atau 50.000 kebaikan, atau bahkan 100.000 kebaikan, bahkan lagi 1 juta kebaikan. Itu hanya terserah Allah, karena Allah lah yang memberikan pahala puasa. Kesimpulannya, marilah kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ini, karena bulan ini sangat-sangat suci. Dan juga kita harus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan, dan juga jika ada kata-kata yang menyinggung atau misalnya saya suka ada salah-salah ngomong, suka cepet-cepet gitu, mohon maafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.